蕴含惊人武道一样。臣服！玄马之王，未见臣上。 Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video pada sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Lord Qin Chen berhasil menerobos ranah penembus langit. Tubuh suci abadinya juga telah naik ke tingkat 9. Di sana, Kolo Duo juga berhasil memulihkan kekuatannya. Qin Chen tahu kalau Kolo Duo telah memulihkan kekuatan ruang dan kekuatan martial emperornya. Namun walaupun sudah memulihkan kekuatannya, ia juga tidak bisa berkhianat kepada Qin Chen. Karena Qin Chen telah menanam segel penghancur jiwa di dalam tubuhnya. Jadi Kolo Duo pun memberi hormat kepada Qin Chen dan akan setia kepadanya. Lalu mereka pun pergi untuk menemui para tetua yang lainnya. Di sisi lain, para tetua dinasti utama dan yang lainnya juga telah menerobos ranah. Mereka sangat senang karena mendapatkan keuntungan yang begitu besar di alam rahasia kuno. Para tetua juga berhasil menerobos kerana Martial Emperor setengah langkah. Ia tahu kalau kehendak sebelumnya mengandung kehendak seni bela diri yang luar biasa. Mereka pun akan kembali dan pulang ke dinastinya masing-masing. Lalu, tetua pavilion mengkhawatirkan Lord Qin Chen yang tidak kunjung datang. Mereka takut kalau Kolo Duo sangat mengenal tempat tersebut. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Dan ia takut kalau Lord Qin Chen masuk ke dalam perangkap Kolo Duo. Namun Tuan Sowang tahu kalau tanda di pikirannya masih ada. Dan dipastikan Lord Qin Chen baik-baik saja. Ia sangat kesal karena tubuhnya masih ada segel penghancur jiwa yang ditanam oleh Qin Chen. Ia menyalahkan Kolo Duo yang tidak bisa mengalahkan Qin Chen. Tak selang berapa lama, Lord Qin Chen pun datang. Leluhur dinasti Wei pun sangat senang melihatnya. Lalu Tuan Sowang langsung menghampiri Qin Chen. Ia mengatakan kalau dirinya sangat mengkhawatirkannya. Dan jika tidak tahu kondisi pastinya, ia pasti akan langsung pergi untuk mencarinya. Qin Chen pun sedikit marah kepada Tuan Sowang. Seketika Tuan Sowang berkata kalau ia adalah bawahan yang paling setia. Qin Chen pun tahu kalau Tuan Sowang sangat percaya diri dan ternyata ia sudah berhasil menerobos ranah ke Martial King tingkat akhir. Qin Chen juga tahu kalau Tuan Sowang ternyata mendapatkan dukungan kehendak Master kuno. Lalu leluhur Liu Tai menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Qin Chen pun menjelaskan kalau ia tidak sengaja menerobos masuk ke area terlarang dan melepaskan kehendak Master kuno yang pernah menjaga umat manusia. Para tetua pavilion pun terkejut ternyata Qin Chen lah yang melepaskan kehendak Master kuat kuno. Lalu mereka menanyakan kondisi Kolo Duo. Qin Chen pun meminta semuanya untuk jangan khawatir karena pihak lawan sudah tidak membahayakan dinastinya. Tetua pavilion pun mengira kalau Kolo Duo telah mati dibunuh oleh Qin Chen. Qin Chen pun mengatakan kalau ia sudah mengalahkannya. Lalu para tetua pavilion berpamitan kepada Lord Qin Chen. Ia juga menyerahkan sisa-sisa praktisi kedua dinasti yang berkhianat. Dan selang berapa lama, Lord Qin Chen pun menghampiri keempat praktisi tersebut. Qin Chen memberikan dua pilihan kepada mereka. Pilihan yang pertama, mati, dan pilihan yang kedua adalah tunduk kepada pavilion Chen-nya untuk melayaninya. Salah satu praktisi dinasti Xian pun mengatakan kalau Qin Chen telah merebut dua dinasti besarnya. Dan apakah Qin Chen tidak takut mati? Qin Chen pun tahu kalau orang tersebut memilih pilihan yang pertama, yaitu mati. Qin Chen langsung menggunakan segel langitnya untuk menekan praktisi tersebut. Seketika praktisi tersebut pun memilih menyerah.
见此臣服。 Ketiga praktisi yang lainnya juga langsung memberi hormat kepada Lord Qingchen dan akan menjadi bawahan Qingchen. Dan mereka akan bekerja keras demi Pavilium Chen-nya. Lalu Qingchen menggunakan segel penghancur jiwa untuk mengaitkan ke dalam tubuhnya agar tidak berani berkhianat. Qingchen juga menyerahkan tugas kepada Tuan Shouwang untuk menyatukan dua dinasti kepadanya. Tuan Shouwang pun terkejut dan keberatan. Qingchen tahu kalau Tuan Shouwang sangat mengenal kedua dinasti tersebut, dan apakah hal kecil seperti itu ia tidak bisa melakukan dengan baik. Tuan Shouwang pun langsung tertunduk dan berjanji akan menyelesaikan tugasnya. Lalu, leluhur Liu Tai ingin tahu tentang kondisi Kolo Duo yang masih hidup atau sudah mati. Seketika, Qingchen pun mengeluarkan Kolo Duo dari tungku kunonya. Ia pun langsung memberi hormat kepada Lord Qingchen. Tuan Shouwang dan para tetua yang lainnya di sana pun sangat terkejut melihat Kolo Duo tunduk kepada Lord Qingchen. Qingchen menjelaskan kalau Kolo Duo telah tunduk kepadanya dan menjadi anggota Pavilium Chen-nya. Dan mulai sekarang, Kolo Duo akan menjadi teman semuanya. Qingchen juga langsung memasukkan Kolo Duo ke dalam tungku kuno kembali. Lalu Qingchen meminta semua untuk keluar dari tempat tersebut karena alam rahasia iblis langit akan segera ditutup. Sebelum pergi, mereka pun ingin mencari Nona Xiansu dan yang lainnya terlebih dahulu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.